Namo Buddhaya anak-anak semuanya, selamat pagi dan apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, membacakan doa nama Karagata dengan bersikap anjali dan memejamkan mata. Mari kita mulai bersama-sama. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi melalui slide video berikut ini. Mohon diperhatikan ya, kita simak bersama. Baiklah anak-anak semuanya, mohon diperhatikan dengan seksama. Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran 1, yaitu semangat belajar Pangeran Siddhartha. Dan bagian KB1, kepandaian Pangeran Siddhartha. Oke, pada KB1 tentang kepandaian Pangeran Siddhartha tadi, Ibu akan menjelaskan tentang kepandaian Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ini memiliki sifat yang mulia. Mulia kepada siapa? Kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Baik orang tua, gurunya, para sahabat, para pelayan di kerajaan tersebut. Kemudian dalam ilmu pengetahuan, Pangeran Siddhartha itu sangat cerdas anak ibu guru. Dia memiliki keterampilan yang sangat luar biasa. Pangeran Siddhartha itu menjadi selalu yang terbaik di dalam segala hal, ya, baik dalam perlombaan maupun dalam kesehariannya. Dia selalu menunjukkan yang terbaik. Kemudian dalam perilaku, Pangeran Siddhartha itu memiliki sikap yang sangat mulia. Kenapa dia sangat mulia? Karena Pangeran Siddhartha itu selalu menghormati orang-orang yang lebih tua darinya. Tidak pernah membedakan antara orang yang kaya atau miskin, orang yang kecil atau besar. Semua selalu dihormati sama Pangeran Siddhartha. Oke? Gurunya sangat mengagumi kepandaian Pangeran Siddhartha karena Pangeran Siddhartha ini memiliki keterampilan dan sikap yang sangat mulia kepada siapapun, sehingga gurunya mampu memberi hormat kepada Pangeran Siddhartha karena merasa bahwasanya Pangeran Siddhartha itu memang orang yang patut dihormati. Dan gurunya pun sampai berkata bahwasanya engkaulah yang pantas menjadi guru, maka terimalah hormatku. Demikian kata guru Pangeran Siddhartha. Guru Pangeran Siddhartha ini sangat mengakui kepandaian Pangeran Siddhartha tersebut. Kepandaian yang dimilikinya yaitu ilmu alam, matematika, ilmu agama, bahasa, tata negara, dan sastra. Oke, anak ibu guru, selain semangat belajar Pangeran Siddhartha, ibu guru akan memberi contoh dari
sebuah cerita tentang semangat seorang siswa yang bernama Ben Carson. Ben Carson itu terkenal sebagai anak yang bodoh, ya, yang dijuluki oleh teman-temannya anak yang bodoh. Karena Ben Carson ini selalu mendapatkan nilai yang jelek. Oke, Ibu akan jelaskan bahwasanya Ben Carson ini berasal dari keluarga yang sangat miskin. Sebenarnya Ben Carson ini adalah anak yang cerdas, tetapi karena berasal dari keluarga yang miskin sehingga Ben Carson ini harus membantu ibunya, membantu bekerja ibunya supaya kehidupan mereka dapat berlangsung. Ya, ibu Ben Carson itu bernama Sonya. Ibu Sonya ini bekerja sebagai rumah tangga atau asisten rumah tangga. Dan karena merasa kasihan kepada ibunya, Ben Carson ini setiap pulang sekolah, dia pergi langsung membantu ibunya, pergi ke tempat kerja ibunya, membantu pekerjaan ibunya supaya ibunya tidak terlalu lelah. Tetapi dengan seperti itu, akhirnya pekerjaan yang dia lakukan meringankan pekerjaan ibunya, tetapi dengan seperti itu dia tidak ada waktu untuk belajar, ya. Dia selalu sibuk dengan membantu ibu-ibunya sehingga dia tidak memiliki waktu untuk belajar. Kemudian nilainya selalu nol, selalu jelek, makanya dia dijuluki sebagai Ben Carson yang bodoh. Ya, Ben Carson berasal dari keluarga yang miskin tadi ya, makanya harus semangat, dia harus kerja keras membantu ibunya. Tetapi karena dijuluki dengan anak yang bodoh, dia tidak berhenti di situ saja. Dia selalu memiliki semangat dan gigih untuk mengejar cita-citanya. Dia mulai semangat belajar, gigih belajar, yang akhirnya dia bisa menunjukkan hasil yang baik, nilainya baik, dia diterima di fakultas sekolah tinggi yang baik, memiliki nilai yang bagus, dan dia lulus di fakultas kedokteran. Dia lulus sebagai dokter bedah saraf yang terkenal. Ya, pada usia 32 tahun menjadi direktur rumah sakit pediatrik. Oke, di situ kita bisa mencontoh sikap Ben Carson. Meskipun dia anak orang miskin, ya, tapi dia tidak malu dan dia tetap gigih, tetap semangat untuk mengejar cita-citanya. Dia belajar dengan semangat, dia tetap membantu ibunya hingga dia mencapai apa yang dia cita-citakan dan dia menjadi seorang yang sukses. Masuk ke KB2, masa Pangeran Siddhartha bersekolah. Oke, anak ibu guru, Pangeran Siddhartha itu memulai bersekolahnya pada usia 7 tahun. Ya, dia sudah besar, dia sudah mengerti, dia sudah tahu bahwasanya dia harus bersekolah. Di usia itu, Pangeran Siddhartha bersekolah di sekolah non-formal. Apa itu sekolah non-formal? Sekolah non-formal itu adalah bersekolah di halaman rumahnya sendiri. Dia bukan sekolah seperti kita yang ada gedung cantik seperti kita, ada bapak ibu guru yang banyak, ada teman-teman yang banyak. Pangeran Siddhartha hanya belajar sendiri di halaman taman kerajaan tersebut, ya. Kemudian Pangeran Siddhartha memiliki gurunya itu yaitu Wiswamitra, ya. Gurunya datang ke rumah, datang ke istana untuk mengajari Pangeran Siddhartha. Gurunya ini sangat terkenal dan ahli
menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oke. Kemudian pada usia 12 tahun, Pangeran Siddhartha telah menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Ilmu pengetahuan yang dikuasai Pangeran Siddhartha antara lain taktik perang, sejarah bahasa dan sastra, berhitung, meramu obat-obatan, logika, pendidikan agama, dan kitab Weda. Pangeran Siddhartha ini kita tahu bahwasanya dia sangat lihai, sangat ahli sekali dalam memainkan pedang, ya. Makanya dia tahu teorinya dalam taktik perang, ya. Semuanya itu Pangeran Siddhartha sangat kuasai. Kemudian dalam keterampilannya, keterampilan Pangeran Siddhartha ini mengamati keadaan, ya, bermeditasi, memanah, memainkan pedang, berkuda. Kita tahu Pangeran Siddhartha itu sangat jago bermeditasi. Kemudian dia dalam lomba memanah dia juga sangat hebat. Kemudian memainkan pedang, ya, tadi Bu bilang memainkan pedang, dia berperang gitu, dia sangat hebat. Kemudian dia berkuda. Berkuda ini dia melakukan pacu kuda atau lomba kuda. Dia juga sangat hebat sekali. Pangeran Siddhartha memiliki sikap mulia yang patut dipuji. Sikap itu terbagi dalam dua hal, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual, Pangeran Siddhartha sangat rajin beribadah, bermeditasi, memiliki sikap yang sabar, penuh cinta kasih dan kasih sayang, serta bijaksana. Jadi anak ibu guru, Pangeran Siddhartha itu sangat memiliki rasa cinta kasih kepada semua makhluk, ya, tidak ada pilih-pilih, tidak ada membeda-bedakan teman ini miskin saya tidak mau, teman itu kaya saya tidak mau, saya mau teman sama ini aja yang baik hati, yang lemah lembut. Tidak seperti itu. Pangeran Siddhartha itu memancarkan cinta kasihnya kepada semua makhluk, ya, baik makhluk baik kita sesama manusia ataupun binatang. Kemudian sikap sosialnya. Tadi Bu bilang sikap sosial Pangeran Siddhartha itu luar biasa, ya. Dia itu memiliki disiplin yang tinggi, suka menolong kepada semua orang, semua makhluk. Oke? Kemudian toleransi, rendah hati, dan bertanggung jawab. Sikap-sikap tersebut dapat kita contoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sikap Pangeran Siddhartha itu sangat baik dan mulia. Maka kita dapat mencontoh, ya, dapat mencontoh sikap-sikap yang dilakukan Pangeran Siddhartha. Kita dapat melakukan dari hal yang kecil hingga hal-hal yang besar yang mampu kita lakukan untuk kebahagiaan orang lain, tidak mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga anak-anak ibu guru semua dapat memahami materi yang telah ibu jelaskan tadi. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan sekian dari ibu. Namo Saya Budaya, Namo Buddhaya.